Sebelum. Oke, baik. Selamat sore, Kak Elisa. Sebelumnya, aku senang banget ya bisa ketemu sama Kak Elisa hari ini buat kita ngejalanin interview gitu kan. Nah, sebelumnya aku izin perkenalan diri dulu nih. Aku sekarang, aku Rahma Afifah. Sekarang aku lagi ada di divisi HR gitu kan. Dan karena aku di divisi HR, jadi hari ini juga aku yang bakal nemenin atau mungkin ya sedikit bertanya-tanya gitu kan. Kayak Kak Arisa tuh ke depannya mau seperti apa sih gitu kan di pekerjaan yang kali ini Kak Arisa minati gitu. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin boleh nggak sih Kak Arisa memaparkan atau mungkin memperkenalkan diri nih, menceritakan siapa sih Kak Arisa ini gitu. Oke, makasih ya Kak Rahma. Balik lagi perkenalkan nama aku Elijah Sofiandra Alia. Kadang nggak sering dipanggil Elijah sih, lebih ke Elisa gitu, karena orang Sunda terlalu kagok kalau bikin ngomong jet itu. Terus sekarang aku juga, mahasiswa sih, sebenarnya mahasiswa akhir di perguruan tinggi negeri Islam juga. Eee Sebenarnya sih punya pekerjaan, cuma masih serabutan, jadi nggak full day banget sih sebagai guru juga. Cuma mungkin, yang aku lamar ini lebih ke guru yang, punya, ya jadwal yang tetap, terus lebih waktunya juga lebih punya bisa dibilang untuk, jenjang karirnya gitu loh, kayak guru wali kelas lah gitu. Oke oke oke. Aku paham sih gitu ya apa yang tadi disampaikan gitu. Nah, berarti ya ini lumayan satu tantangan juga ya selain Kak Elisa kuliah juga mungkin sekarang freelance mungkin ya kerja serabutan terus sekarang mau apply di ke guru, tapi mungkin lebih ke wali kelasnya ya. Nah, kalau misalkan kita ngebahas tentang hal ini gitu, kenapa sih Kak Elisa sendiri tertarik untuk berkarir di bidang guru? Sebagai seseorang yang hidup di lingkungan basic, orang tua pendidikan, tentunya mau nggak mau pasti ada motivasi tersendiri karena melihat orang tua yang menj eee, se gimana ya, seberjuang itu menjadi guru, lalu, Hmm. eee, aku juga, sadar ternyata sepenting itu loh guru tuh, ibaratnya ketika, aku pun pengen punya guru tuh, guru yang memang punya, kompetensi yang bagus juga, sedangkan yang aku lihat ada beberapa sekolah tuh yang tidak memiliki itu. Terus, eee eee, sebagai warga negara tentunya aku tuh pengen kayak ketika aku mengkritik nih, ada guru yang tidak memiliki kompetensi ini, lalu Mm-mm. kalau aku mau mengkritik, itu kan sama aja kayak gimana ya, tidak, partisipasinya kurang lah. Jadi, walaupun aku tidak punya, ibaratnya karena jurusan aku bukan jurusan kuliahku tuh bukan pendidikan juga, tapi kayak Oke. kenapa sih aku tidak masuk terlebih dahulu gitu, untuk mencari tahu kan ini tuh sebenarnya masalah pendidikan di Indonesia tuh apa, kayak gitu Mm-mm. sih. Banyak nih kayak, eee, adanya motivasi lalu, apa ya, keingintahuan gitu loh, kayak gitu sih paling secara garis besarnya. Oke, aku jadi ini sih jadi agak penasaran juga nih karena tadi sempat disinggung kan tentang kompetensi guru yang mungkin sekarang tuh gak semuanya sesuai dengan idealnya tuh seperti ini gitu. Kalau menurut Kak Elisa sendiri, apa sih gitu kompetensi guru yang hari ini tuh banyak guru-guru tuh nggak punya gitu? Perspektif aku ya, yang aku lihat Hmm. kalau dari aku kan mau jurusan ekonomi, jadi kayak ketika di pasar itu ada permintaan guru tuh segini Hmm. bentrok antara guru pun pengen ekonominya tinggi loh gitu, tapi masyarakat tuh pengen ya gaji guru tuh segini gitu. Tergantung lingkungannya ya, tapi lingkungan aku kayak gitu, di mana, eee, pengen guru yang kompetensinya tinggi, tapi tuh gurunya pengen biayanya tinggi, tapi itu nggak Oke. balance, nggak balance, yang akhirnya ketika,
apalagi di daerah-daerah yang misalkan, apa, simpelnya UMR-nya rendah lah gitu, penggajiannya di sana lebih rendah daripada daerah lain. Nah, itu, kayak ya terpaksa, kompetensinya bahkan lebih direndah gitu, gajinya seadanya. Karena ya itu lagi, apa sih, penawaran dan permintaan itu tidak balance itu, kayak gitu. Yang walaupun di tempat lain itu ada, ibaratnya ada orang tua yang sudah sadar bahwa Hmm. ternyata pendidikan itu butuh pengorbanan akan material terhadap dirinya juga, bahwa apa sih, peribahasa bahwa anak adalah investasi itu sudah dihilangkan, di mana, eee, pendidikan itu udah sebuah tanggung jawab ketika, dan maksud investasi itu investasi di akhirat sana, di mana, anak itu dikasih pendidikan terbaik agar dia bisa, ketika kita di akhir hayat, dia tahu harus seperti apa, melayani kita ketika dia sudah, kayak, eee apa sih namanya, baktinya baktinya seorang anak ketika anaknya sudah pandai, sudah mengerti, sudah paham, apa itu ilmunya, kan, dia nggak perlu nanya-nanya ke orang, nggak perlu misalkan, eee, ngaji lagi, uang Hmm. lagi, tapi ketika anak paham karena sebagai orang tua sudah memberikan fasilitas itu, anaknya yang nantinya akan lebih ke freedom. Mereka, mentalnya cukup kuat, pendidikannya tinggi, finansialnya juga mereka biasa, bisa dibilang anak seperti itu condongnya berbakti, lalu memang kesuksesan itu iden apa ya, kayak minim masalah. Tapi kan Iya. nyatanya Mhm. kebanyakan orang tua sekarang, apalagi yang di lingkungan aku, mereka tuh menikah tanpa adanya, rencana. Mhm. Anak misalkan teh butuh berapa, sekolah mau di mana, kan itu ada, pembiayaan yang ternyata orang nggak ngebayangin hal itu, cuma kayak, aku sudah besar, aku sudah merasa saya sudah, cukup, mampu untuk menikah. Ternyata ketika prakteknya sang anak, apa ya, ketika diri sendiri aja sudah tidak kepada diri sendiri aja tidak bisa bertanggung jawab, apalagi ke anaknya. Yang akhirnya banyak anak-anak yang, "Saya nggak mau sekolah, saya malu orang tua saya belum belum bayar." Tuh, kok anak sekecil itu sudah tahu, sudah punya rasa malu, kayak, "Saya belum bayar." Yang Mhm. harusnya, aku rasain gitu ya ketika kecil, aku tidak tahu hal itu, gitu. Setidak mampunya orang tua aku tidak, apa sih, aku tidak pernah mendengar gitu. Mhm. Nah, orang tua juga anak gitu, kayak, anak nggak mungkin ngerti gitu, Mhm. malah ngeremehin anaknya, padahal omongan-omongan dia yang secara tidak sengaja tuh kayak merusak mental anaknya, yang itu sih yang dikasihanin tuh, yang Oh. akhirnya Mhm. apa sih, orang tuanya pun ada masalah, terbebani, anaknya juga terbebani, yang akhirnya ketika walaupun sebagai guru kok waktu di beberapa sekolah kemarin mengajukan misalkan, "Ibu lebih baik kayak gini." Mhm. Kalau udah entah mengapa ya, yang paling kesel tuh ketika mereka sudah dewasa, Mhm. melihat aku yang masih muda, Mhm. cenah dodok nu muda mah masih belum ngerti, malah ngeremehin Ah, lagi, yang iya akhirnya iya. masalah itu bukan tuntas, bukannya beres gitu, bukannya, eee, bagi terusnya nggak ada sini, minjem ke sana, yang akhirnya ya pasti masalah terbesar dalam keuangan pasti solusinya Bang Emok lagi, malah ternyata Bang Emok yang akhirnya menggulingkan itu, bukannya Mhm. membantu gitu loh. Itu sih sebuah komplikasi yang di pendidikan tuh ternyata secukup rumit yang aku lihat tuh, gitu Mmm, paling gitu. ini ya yang tadi Kakak sampaikan itu emang betul sebuah permasalahan yang saling
terkait satu sama lain gitu ya, yang nggak bisa kita pisahin satu-satu gitu. Bahkan kalau misalkan tadi disampaikan gitu, kita mau menyelesaikan itu ya harus memang diselesaikan semuanya, nggak bisa pilih-pilih dan ya seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan tadi nih aku, sempat notice ada satu permasalahan gitu ya, atau mungkin yang tadi disampaikan selama Kakak jadi sempat menjadi guru, terus kan ada stereotip yang menyampaikan kalau, ya kalau anak baru gitu kan, guru baru tuh tahu apa sih gitu kan. Nah, kalau misalkan Nah, Kakak yang ada di posisi tadi gitu kan, itu biasanya apa sih yang Kakak lakukan gitu? Atau respon Kakak tuh seperti apa gitu terhadap, pendapat-pendapat seperti itu yang negatif mungkin ya? pertama sih tentunya tutup telinga, tapi Mmm, itu juga bukan berarti kita tidak bisa mempertimbangkan hal itu. Ibaratnya, ada orang yang bilang kayak gitu, meremehkan saya, terus saya bilang, "Ah, cuma biarin aja." Untuk kayak sakit hatinya iya, di di eee, hal itu aku lihat berarti, eee, karisma aku sebagai guru atau, karakter guru itu ternyata tidak ada di first impression ketika orang tua lihat aku misalkan kayak gitu. Jadi berarti aku masih kurang value sebagai guru, citranya gitu loh. Jadi mhm, artinya berarti aku harus belajar lagi, salah satunya membentuk karakter guru itu harus seperti apa. Pandangan orang tua ternyata guru itu apa sih gitu, hingga aku tuh masih diremehkan. Mungkin dari tutur kata, eee, penetapan aku misalkan ketika memberikan, apa sih namanya, rekomendasi apapun berarti ternyata, rekomendasian itu aku belum tentu terlalu bijaksana melihat dari cerita dia gitu atau, mendengarkannya gitu. oke. Itu yang akan yang akan paling terlihat, ke kayak aku tuh guru bukan, lebih Mhm, terlihat ketika mungkin kalau akunya, "Mohon hapunten Ibu, hapunten," tapi hapunten kayak meminta maaf kan mungkin, itu entah mengapa kayak hapunten itu teh menjadi sebuah, basic manner ya gitu, tapi mhm, ketika hapunten itu tidak ada menulis di belakangnya misalkan, "Hapunten Ibu, hatur nuhun," dan lain sebagainya, itu teh kayak ada efek tertentu ke orang tuanya gitu, "Ah, ternyata guru ini tahu, ternyata saya tuh." Nanti ada respect-respect tertentu menjadi kayak si orang tua tuh "Oh, guru ini muda-muda ternyata memang ber-value juga," gitu. Dan itu saya harus membuktikan diri, atau bahasa ininya validasi lah. mmm, Memang validasi, apa ya, menurut aku ada kan gini, kita tuh tidak butuh validasi orang, tapi ada tanda kutipnya itu tuh teh. Kalau memang apa tuh? di pekerjaan atau, di lingkungan tertentu lah gitu. Validasi itu perlu karena kalau sebagai namanya teh ketua, itu perlu. Nih, lain ketika orang orang yang kita pimpinin tidak respect kepada kita, yang akhirnya tujuan goals yang tadi aku misalkan di kelas, Mhm, anak-anak tuh gini, gitu. Tapi di lingkungan sekolah secara tidak langsung komponennya ketika aku membentuk karakter anak, itu perlu dukungan orang tua yang eee, 24 jam gitu loh. Itu koordinasi itu tuh kita harus perlu membangun bukan tentang komunikasi tapi respect-nya juga. mhm. Percuma komunikasi kalau tidak ada respect nanti nanti, iya ibu pada tidak dilaksanakan. Banyak yang kayak gitu. Ibaratnya di depan bilang ketika aku, "Ibu punten urang kali ibu teh perlu Mhm. bimbingan secara secara lebih di rumah terkait bagaimana membaca, bagaimana berhitung." Apa sih, Mmm, Kakak marah nah, ketika aku bilang, "Ibu punten, nanti kok," sama saya dibantu ketika di kelas. Artinya ketika di kelas saya memberikan afirmasi. Anak-anak ketika di rumah
ibu sudah PR-kan ya kepada orang tua kalian untuk membaca dulu sebelum kalian bermain. Nah, ketika ternyata di lingkungan orang tua kalah dengan anak, sama aja bohong gitu. Yang akhirnya orang tua ini tipe yang mengeluh terus, "Ibu udah kumaha, murang kali teh sieun ka abi," kayak gitu kan. Iya, Itu iya. kayak yang akhirnya menghambat banget gitu. Orang tua ini sudah dibantu baik secara, apa sih pembentukan karakter di sekolah, lalu pendoktrinan afirmasi terkait bagaimana mencintainya literasi, bagaimana kesadaran terhadap pendidikan, tapi ketika orang tuanya benar-benar pasrah kepada guru. Tapi kan guru kalau tidak ada tangan panjangnya, itu nggak akan maju. Hmm, Dari 20 orang siswa ketika hanya satu yang melaksanakan, gimana akan 10 peringkat terbesar, mhm. tapi kayak ini mah naik karena kasih sayang, penilaian karena kasih sayang. Karena gitu, orang tua sekarang tuh, apa sih, teknologi memang cepat, tapi Mhm. kesadaran, apa ya, empati terhadap masa depan seseorang itu kayaknya masih kurang gitu sih. Oke, Mas wah, yang bikin kayak perlu pembenahan diri lah, mhm. Oh, mindset orang-orang lah gitulahnya sebagai sebagai orang tua gitu. Sebagai sesama manusia seharusnya saling mengerti, jangan hanya memasrahkan, iya, tapi ya iya, iya, lepas tangan gitu. betul, Itu betul. kayak gitu. Mhm. Oke. Wah, terima kasih banyak sih ini buat ini ya, pendapat yang emang tadi disampaikan. Ternyata bukan hanya pendapat yang merespon tadi aja gitu kan, ini bahkan merembet sampai ke gimana sih gitu kan, butuhnya dukungan sistem atau dukungan orang tua kepada anak gitu. Karena memang betul ya, yang namanya guru tuh hanya di sekolah aja gitu, bahkan ketika anaknya kembali ke rumah itu jadi tanggung jawab orang tuanya gitu, dan ini nggak bisa jadi 2 hal yang dipisahkan, ini dua-duanya tuh harus, bareng-bareng gitu ya, kayak sebuah sepeda yang ngayuhnya bareng-bareng biar bisa jalan gitu kan, nggak bisa cuma satu aja, itu betul sekali ya seperti itu. Nah, oke, buat pertanyaan yang mungkin ini karena tadi sebanyak banget yang udah dibahas gitu kan, dan nampaknya kalau misalkan dilihat list pertanyaan yang banyak ini udah kejawab, cuman yang terakhir mungkin ya, sebagaimana yang Kak Elsa tahu gitu, bahwa sekolah kami ini adalah sekolah untuk SD kan ya, dan anak-anak gitu dengan sekarang Mhm, yang banyak, berbagai macam permasalahan anak yang ya munculnya tuh sekarang-sekarang gitu kan, kayak mungkin yang, Kak Elisa tahu sendiri gitu kan, misalkan permasalahan yang kalau yang lagi marak nih di sekolah kami gitu kan, permasalahan seperti kecanduan game online gitu kan. Bahkan ada aja nih anak-anak yang ke sekolah tuh bawa handphone, bahkan sudah dilarang dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh ya pasti terjadi, bahkan, bukan hanya tingkat untuk SD, di bukan iya, bahkan TK pun seperti itu gitu, ada yang seperti ini. Nah, berhubungan dengan ini mungkin ya, bagi Kak Anissa sendiri gitu, sebetulnya menurut Kakak, apa sih gitu peran terpenting dari sebuah sekolah atau mungkin dalam tanda kutip, spesifiknya tuh wali kelas gitu ya, dalam membimbing anak-anak ini, biar mereka tuh paham, apa yang memang harus mereka lakukan di sekolah dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Menurut Kak Elisa seperti apa? dari permasalahan yang sudah aku bilang tadi, Mhm. sebagai guru itu sebagai pengingat sebenarnya wawasan juga terkait, eee, segala sesuatu itu ada batasannya, Oke. ada waktunya, Mmm, ada situasinya. Nah, yang dari masalah-masalah yang tadi, mhm, itu nggak cuma muridnya yang harus dikasih paham, nggak cuma muridnya yang harus mhm, dikasih tahu gitu lah wawasan itu, orang tuanya juga, di mana murid itu jangan melawan ke orang tua dan orang tua jangan kalah sama anaknya. Karena mhm. ketika percuma ngasih paham ke anaknya, ketika orang tuanya salah, kalah sama, sama anaknya gitu, yang akhirnya, walaupun ap ap eee, salah satunya anak jadi kasih tahu tapi orang tuanya ternyata tidak menjalankan, bahkan kayak orang tuanya saking nggak cuma
karena kalah juga, ada yang orang tua yang secuek itu loh. Karena yang penting itu hidup tuh nyari uang, yang akhirnya anak tuh bukannya disuruh main untuk keluar, malah kan dikasih handphone. Nah itu kan salah gitu, yang akhirnya memang bener-bener guru, murid sama orang tua itu perlu dedikasi yang tinggi, perlu komunikasi yang hubungan yang memang erat banget gitu, yang walau apa sih namanya tuh, ya kalau kalau semacam di perusahaan apa sih namanya tuh kayak rapat sebulan Oh, sekali, evaluasi gitu sih. Tapi kan rata-rata cuma kayak menyampaikan masalah, kayak permohonan gini orang tua teh permohonan anaknya pengen gimana gitu. iya Tapi ya. kan baik lagi ketika di salah ya dua-duanya salah. Egois gini. Dan saya masih anak kecil, saya pengen main. Dan saya tuh orang tua sudah beban apa mencari uang gitu lah. Masa saya harus ngedidik lagi di sekolah ngapain? Padahal nyalain lagi sekolahnya gitu. Padahal ketika eh, mindset itu dirubah, apa sih namanya tuh lebih ke jangan dulu menceramahi orang lain, jangan dulu mencela orang lain, renungi dulu diri sendiri apakah sudah benar, apakah sudah apa sih namanya tuh sudah punya, memang kalau orangnya punya rencana harusnya tahu gitu loh, ketika anaknya kayak gini gitu, apa yang salah gitu, paling gitu sih. Oh, oke Kak Alisa. Wah, sepertinya ini udah sangat cukup sih ya, sudah menggambarkan gitu bagaimana eh planning mungkin ya, planning Kak Alisa ke depannya itu seperti apa dalam hal pembelajaran kepada anak itu harus seperti apa gitu kan, khususnya di sekolah. Dan mungkin tadi ya, ini bener banget yang harus banget kita garis bawahi, termasuk untuk kami dari pihak sekolah itu, ya tadi, membangun hubungan gitu ya, antara orang tua dan juga anak, dan juga di situ ada guru gitu. Jadi, memang pendidikannya itu memang harus kerjasama gitu kan, nggak bisa cuma satu aja, nggak bisa cuma sebelah gitu. Karena ya tadi, ketika kita udah punya planning, pelaksanaannya kalau misalkan bisa berjalan dengan baik gitu kan, itu bakal menghasilkan output yang lebih baik lagi gitu nantinya. Oke, mungkin untuk interview kali ini aku cukupkan sampai sini. Untuk berikutnya, informasi berikutnya terkait pengumuman kelulusan, juga tes-tes berikutnya, karena kita ada psikotes dan itu akan dilaksanakan besok, akan kami beritahukan melalui grup WhatsApp. Mungkin sampai sini dulu, Kak Elisa. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore. Oh ya, sama-sama, terima kasih juga Kak